Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Drop it. Oke, jadi hari ini Asus baru aja ngeluncurin laptop terbaru mereka yang diberi nama Asus ZenBook UX325 dengan layar 13 inch dan UX425 dengan layar 14 inch. Yap, ini adalah generasi penerus dari seri UX433. Udah hampir 1 tahun ya generasi penerusnya ini baru muncul. Laptop ini tampil dengan 2 warna, Pine Grey dan Lilac Mist, atau merah jambu kali ya, atau pink. Dan untuk serinya ada yang pakai prosesor Intel i5 10 Gen dibanderol dengan harga 14.299.000 dan prosesor Intel i7 10 Gen yang dibanderol lebih mahal di harga 17.299.000. Kalau ngelihat dari seri-seri ZenBook yang lain emang selalu menarik ya buat dibahas. Kayak seri Asus ZenBook Duo yang layarnya ada 2 dan sekarang layar keduanya itu dipindahin ke bagian bawahnya. Tapi nggak seleluasa yang seri ZenBook Duo karena di layar kedua di Asus ZenBook UX425 ini digantikan dengan numpad. Mungkin karena banyak keresahan dari para pengguna laptop ya yang masih pengen menggunakan numpad tapi harus pakai keyboard eksternal dulu. Tapi sekarang lo bisa menggunakan numpad dengan lebih fleksibel karena tinggal tap di bagian atas kanan ini aja. Fleksibel kan? Dan yang bikin salfok itu di bezel kanan kirinya. Kerasa tipis banget dengan ukuran layar 14 inch dengan teknologi Nano Edge Display 2,9 mm. Laptop 14 inch ini berasa kayak 13 inch. Screen to body-nya mencapai 90% dan konsumsi dari layarnya ini cuma 1 watt doang. Meskipun dengan 1 watt doang, laptop ini juga mampu memproduksi warna 100% sRGB. Dengan resolusinya sendiri menggunakan 1920x1080 Full HD+. Serta buat buka laptop ini jadi bikin lebih gampang karena udah pakai Windows Hello buat buka kunci laptopnya. Kalau buat desainnya sih menurut gua ini simple ya, nggak neko-neko. Desainnya itu menurut gua anak muda banget dengan bahan aluminium dengan model diamond cut. Beda dengan seri sebelumnya yang UX433 yang logonya itu ada di tengah. Sekarang logo Asusnya dibikin geser ke sebelah kiri. Kalau gue sih lebih suka yang sekarang ya. Kerasa banget pas buka laptop ini karena pakai fitur yang dinamain Asus Ergo Lift yang bikin ngangkat si laptop membentuk sudut 3 derajat. Otomatis ya bikin laptop ini punya sirkulasi udara yang lebih banyak dan buat laptop ini nggak cepet panas dan bikin feel ngetiknya jadi lebih nyaman. Ngomong-ngomong soal ngetik, ada yang merhatiin gak sih kalau keyboardnya itu tambah banyak? Sekarang di bagian kanannya ditambahin tombol home, patch up, patch down, dan end. Buat gue yang biasa pakai keyboard normal pada umumnya sih perlu adaptasi ya, karena yang gue rasain itu keyboard pojok kanan ya buat enter. Kenapa nggak jarak keycapnya dibikin lebih berjarak lagi ya, biar lebih nyaman aja gitu buat ngetik-ngetik. Tapi overall buat sebuah ultrabook ini udah cukup nyaman. Laptop ini juga enteng banget, bobotnya cuma 1,13 kg dan ketebalannya cuma 13,9 mm. Wow, Asus ngeklaim ini adalah laptop paling tipis dan paling enteng di dunia. Tapi untuk versi Asus ya, mantep banget sih buat dibawa kemana-mana, apalagi kalau lo yang sering mobile dan hobi banget presentasi. Misalnya lo seorang yang sering ketemu klien, pokoknya yang suka nyari duit pakai laptop deh. Atau lo juga seorang pekerja kantoran yang butuh laptop tipis dan enteng. Lumayan lah ya buat ukuran laptop seringan dan tipis ini. Di sebelah kiri lo bakal nemuin port HDMI, 2 port USB Type-C, Thunderbolt 3. Lo juga bisa ngecas laptop ini pakai power bank. Dan fitur yang gue suka adalah lo bisa ngelink laptop lo ke HP. Ya mirip-mirip Samsung Dex lah. Lo tinggal download aja nama apps-nya My Asus. Lo bisa download di App Store atau Play Store. Lo juga bisa file transfer, URL transfer, mirror, hands-free phone call, screen extender, remote file access. Oh ya, laptop ini juga udah dapet sertifikasi lolos uji militer. Apalagi kalau anak muda ya, yang suka naruh barang seenak jidat. Jadi gua rasa laptop ini aman lah. Lanjut buat spesifikasi dari laptop ini. Menggunakan prosesor i7 10 Gen yang punya konfigurasi hingga 4 core dan 8 thread dan dapat di boost clock sampai 3,9 GHz. Untuk varian yang prosesor i5 bedanya cuma di RAM yang menggunakan 8 GB LPDDR4X. Kalau untuk sisanya sama. Dan buat GPU-nya pakai Intel Iris Plus grafik yang memiliki performa lebih tinggi dan lebih hemat daya dibanding GPU Intel HD grafik. Ditambah lagi dengan ukuran baterai 67 Wh yang bikin mampu bertahan sampai 22 jam. Tapi ya buat penggunaan yang wajar aja ya. Dan buat penyimpanannya menggunakan SSD 512 GB NVMe PCIe 3.0 dan buat RAM-nya 16 GB LPDDR4X.
Buat RAM-nya nggak bisa di-upgrade ya, dan udah didukung dengan Wi-Fi 6, Geek Plus, dan Bluetooth 5.0. Buat OS-nya menggunakan Windows 10 Home, dan untuk speakernya ini menggunakan Harman Kardon. Nih gua kasih contoh suaranya. Lanjut, ini buat pengetesan benchmarknya. Oke, kesimpulan. Gua rasa laptop ini ditunjukkan buat kalian yang suka mobile. Dengan ukuran yang ringkas dan bobot ringan, otomatis ini laptop enak banget buat dibawa kemana-mana. Ditambah lagi dengan baterai yang udah cukup awet hingga 22 jam. Dengan pemakaian office ya, cukuplah buat dibawa seharian nih laptop. Apalagi kalau kalian seorang yang kerja di kantoran. Cocok nih bro. Dan buat warnanya juga pas banget ya, tersedia warna yang laki banget. Dan satu lagi warna yang cewek banget. Desainnya udah cakep, enteng, tipis, prosesornya juga udah mantep, serta baterainya yang udah cukup awet. Oke, segitu aja sharing pengalaman gue pakai bentar ini laptop. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa share dan subscribe biar lo bisa lihat video-video gue selanjutnya. Buat yang udah cabut, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.